Bagaimana cara menghadapi suami pemalas dan suka marah-marah? Kok bisa ibu nikah sama dia? Tapi dia masih biasa bilang, lapar, lapar. Yang ini lapar juga, tapi lapar betul. Tak sampai ke ujung, lap, lap, lap. Ah, ini dulu. Karena ini parah, ini tak sampai 2 jam lagi meninggal. Kalau ini masih bisa bilang, pisang pak, pisang. Kalau ini tak ada, pis, angkat sini dulu. Atau karena suami sifatnya cuek, menjadi penjudi online, narkoba, sehingga istri malas memiliki, menambah, tak mau punya anak. Ini bertanya apa curhat? Sudah cukup membesarkan anak yang ada sehingga dengan KB sampai menopause. Bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Bagaimana pendapat Ustadz ikut lomba, hadiahnya pakai uang pendaftaran? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Anda yang beruntung, khususnya yang telah bergabung dengan orang tua asuh di bawah asuhan guru kita yang mulia Gurunda Ustaz Abdul Somad. Insyaallah ini pesantren yang penuh berkah. Anda beruntung menjadi orang tua asuh. Karena apa? Mereka di akhirat akan menjadi putra-putri Anda. Semua kebaikan yang terjadi di sini akan mengalir kepada Anda. Khususnya Anda yang tidak punya anak, jangan sampai di akhirat tidak punya anak. Jadikan mereka anak-anak Anda, hantarkan sampai sukses. Dan bagi yang punya anak, niatkan dengan merawat mereka, Allah akan menjaga anak-anak Anda. Ini peluang besar. Solat mereka, hafalan Al-Quran yang mereka hafal, semua akan mengalir kepada siapa yang ikut Anda di dalam memperjuangkan mereka. Semoga Anda dipilih Allah. Jangan ragu, jangan mau ketinggalan. Sampaikan kepada yang lainnya. Sampaikan kepada yang lainnya untuk mendukung mereka. Mereka adalah wasiatnya Rasulullah. Dan Nabi merintahkan kita untuk bergabung dengan mereka. Beruntung siapapun yang peduli kepada mereka. Semoga Anda adalah orang yang beruntung. Sampaikan kepada yang lainnya. Salurkan rezeki Anda ke Bank Syariah Indonesia. Nomor rekening 666 666 666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Dan mohon disertakan kode transfer 03 di akhir terminal. Konfirmasi bisa langsung ke nomor telepon 0852 6541 6060. Insyaallah ini pengikat antara kita dengan Rasulullah, sehingga kita di surga bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Sampaikan kepada yang lainnya. Nuhibbukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menghadapi suami pemalas dan suka marah-marah? Kok bisa ibu nikah sama dia? Itu namanya percaya kepada takdir baik dan takdir buruk. Dia dapat istri solihah ibu, itu takdir baik. Ibu dapat dia, itu takdir. Tak ada saya bilang gitu. Wahai para suami-suami dan para calon suami, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi perempuan. Maka kalian mesti semangat mencari rezeki. Rahimallahu mra'an, Allah merahmati seorang suami, ayqaza zaujahu, yang membangunkan istrinya. Suami lebih dulu bangun malam daripada istrinya. Dibangunkannya istrinya untuk sholat tahajud, untuk bersiap-siap. Bukan istri yang membangunkan suami. Bukan istri yang mengajak suami sholat. Suami yang menjadi pemimpin kepala rumah tangga. Ya ayyuhalladzina amanu, hai suami-suami, hai laki-laki, qu anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, istrimu, nara, dari api neraka. Laki-laki dikasih harta warisan 2 kali bagian perempuan. Karena laki-laki menanggung nafkah, laki-laki menanggung mahar, laki-laki punya tanggung jawab yang besar. Kalian anak laki-laki, jangan kalian ikut bapak nih. Jadi kalau udah begini macam mana Pak Ustadz? Maka ibu panggil wali ibu. Wali ibu ada 6. Ayah, atuk, abang, adik, abang ayah, adik ayah. Panggil wali yang 6 nih. Syukur-syukur kalau di antara wali itu ada polisi, ada tentara. Suruh orang itu bawa pistol.
Nah, baru bangunkan laki yang malas-malas marah-marah tadi. Nah, dudukkan dia. Laki malas pemarah, apa mau kau? Nah, suruh dia tanya apa. Berubah. Jangan ibu hadapi sendiri. Kalian wahai perempuan, jangan menghadapi suami sendirian. Kalau dia bilang kau jangan mengadu ke keluargamu, ini kita, jangan ada intervensi orang lain. Dia mau melemahkanmu. Kau menjaga anak, mengandung, menyusui, mencari nafkah, menghadapi dia marah-marah lagi, menghadapi dia malas lagi, stres nanti ibu lama-lama. Betul bu? Tengok. Kalian perempuan dimuliakan Allah. Kalian tidak ada kewajiban apa-apa. Yang memasak, yang menyiapkan makanan, yang mencucikan pakaian, itu mestinya suami kalian. Kalau dia kaya, disiapkannya pembantu untuk memasak, disiapkannya pembantu untuk mencuci. Menyusukan anak pun tidak kewajiban kalian. Di zaman Nabi, perempuan itu tidak menyusukan anak. Ada perempuan yang khusus dibayar oleh suami untuk menyusukan anak. Makanya Nabi Muhammad SAW, ibu susunya yang pertama Suwaibah al-Aslamiyah, yang kedua Halimatus Sa'diyah. Laki-laki di Indonesia bukan main beruntung luar biasa. Anaknya disusukan istrinya. Ada istrinya tak ada air susu, disusukan kambing. Suami punya tanggung jawab yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in. Setiap kalian laki-laki adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Kalian akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak bisa sekedar nyanyi-nyanyi. Ini sekarang banyak kalau ngadu ke ustadz, "Ustadz, suami saya marah-marah." Ibu nyanyi aja, "Abang jangan marah-marah, nanti abang cepat mati." Tak bisa, mesti ada tindakan hukum. Makanya untuk menyelamatkan perempuan Indonesia dari suami yang semena-mena, selesai akad nikah, seorang istri disuruh membaca sirat ta'liq. Buka handphone, habis waktu dah. Tulis di situ sirat ta'liq. Ini perempuan ini kalau tak diingatkan dia tak tahu ini. Dulu waktu lakinya membaca sirat ta'liq, dia asik berfoto aja. Kik. Buka balik sirat ta'liq itu. Yang dibaca suamimu dulu habis akad nikah. Sirat ta'liq. Udah nampak? Sirat ta'liq nanti print, tempel di pintu kamar dia besar-besar. Nih bunyi sirat ta'liq. Kalau dia meninggal, saya meninggalkan selama 2 tahun berturut-turut. 2. Tidak memberi nafkah wajib 3 bulan. Nih, malas cari nafkah, tak ada duit, mengamuk-ngamuk. 3 bulan tak kau kasih dia nafkah, Pak. 3. Menyakiti badan jasmani. 4. Membiarkan, tidak memperdulikan. Ditinggalkannya kalian 2 tahun. 3 bulan tak dikasihnya nafkah, menyakiti jasmani, membiarkan, maka kalian perempuan pergi ke hakim, maka hakim menjatuhkan talak 1, jatuhlah kepadanya. Ini kompilasi hukum Islam Indonesia untuk menjaga perempuan dari laki yang malas dan suka mengamuk-ngamuk tadi. Jelas laki-laki malas suka mengamuk? Bagaimana pendapat Ustadz ikut lomba, hadiahnya pakai uang pendaftaran. Kita 10 nih, 10 peserta, daftar 100.000. 100. Berapa terkumpul? Terkumpul 1 juta. Habis itu kami pun dikasih pancing. Memancing ikan dalam kolam. Ikannya kenyang semua. Udahlah kenyang 1 ekor pula tuh. Dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Di kulum-kulumnya aja cacing tuh. Sampai akhirnya tersangkut juga. Yang dapat cuma 1 orang. Akhirnya diumumkan 8 malam. Pemenang juara pancing, Bapak Abdul Somad. Menang saya. Berapa saya dapat untung?
900.000 karena saya bayar pendaftaran 100. Maka itu adalah judi. Duit judi. Jadi kalau mau duit pendaftaran itu untuk operasional, untuk makan, untuk tenda, untuk sewa sound, untuk yang lain-lain. Hadiahnya pakai sponsor. Itu kalau mau keluar dari judi. Saya bukan melarang buat perayaan, silakan. Tapi jangan itu dijadikan sebagai hadiah karena terjerumus dalam judi. Jelas? Yang lalu-lalu apa boleh buat? Mudah-mudahan Allah mengampuni. Yang akan datang 17 Agustus menyambut tahun baru, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, hadiahnya dari sponsor-sponsor. Banyak nih sponsor-sponsor ini, macam-macam. Dari keripik, dari kerupuk. Umpama ada satu yayasan atau masjid atau anak yatim atau duafa membutuhkan dana, sementara di tempat lain orang tua kita juga membutuhkan uluran tangan. Kemana sebaiknya kita dulukan Pak Ustadz? Yang pertama, mana yang paling membutuhkan itu dulu. Yang ini lapar, tapi dia masih biasa bilang lapar, lapar. Yang ini lapar juga, tapi lapar betul. Tak sampai ke ujung, lap. Ini dulu. Karena ini parah, ini tak sampai 2 jam lagi meninggal. Kalau ini masih bisa bilang pisang Pak, pisang. Kalau ini tak ada, pis angkat sini dulu. Mana yang paling membutuhkan? 2, wal jarizil qurba wal jaril junubi. Yang ini jar tetangga, kurba dan kerabat. Tetangga sekaligus kerabat. Yang ini tetangga saja, tidak kerabat. Yang ini dulu kan, tetangga dengan kerabat. As-sadaqatu 'alal fuqara shadaqah. Was-sadaqatu 'alal qurba shadaqatun wasilah. Sedekah untuk orang miskin nilainya cuma 1, sedekah. Tapi sedekah kepada kerabat yang miskin nilainya 2, sedekah dan silaturahim. Tapi biasanya orang kalau ada keluarga, ada orang lain, siapa duluan ditolongnya? Keluarga apa orang lain? Orang lain. Kenapa orang lebih mau membantu orang lain? Karena kalau membantu orang lain itu nama harum semerbak. Bapak itu baik. Tapi kalau keluarga dikasih 10.000 lah. Maka ini ada skala prioritas. Tinggal di Pekanbaru, kampung di jauh di mata. Ada kawan yang susah, ada fakir miskin, pakai skala prioritas. Duit berapa? 100.000, yang ini 30.000, yang ini 50.000, yang ini 20.000. Semuanya dapat insya Allah. Rezeki dari Allah, Allah akan ganti. Wa ma tunfiqu min khairin ya'lamullah. Apapun yang kau kasih, Allah tahu. Wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum. Yang kau berikan untuk agama Allah, saudaramu, Allah akan ganti insya Allah. Apa doa Nabi? Apa doa malaikat untuk orang yang bersedekah? Allahumma ati munfiqan khalafa. Orang yang bersedekah kasihlah dia ganti ya Allah. Orang yang pelit Pak Ustadz didoakan malaikat juga. Apa kata malaikat? Allahumma ati mumsikan talafa. Orang yang pelit binasakanlah dia ya Allah. Hati-hati. Yang pelit-pelit nanti balik dari sini pertama selop hilang. Habis itu helm hilang. Habis itu lama-lama laki hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana letaknya ilmu? Ada yang membilang di sini, ada yang bilang di sini. Ikhtilaf mereka. Katanya di sini. Dalil yang mengatakan di sini, afala ta'qilun, afala yatadabbaruna al-Qur'an, am ala qulubin aqfaluha. Kenapa mereka tidak memikirkan Quran? Apakah hatinya terkunci? Kalau begitu berpikir itu di sini. Kalau satu lagi enggak, berpikir itu di sini kata dia. Maka dua-duanya betul. Karena berawal darah itu dari sini, menyembur naik ke sini. Dari otak ini baru turun ke mata, dari otak turun ke telinga, dari otak turun ke tangan, dari otak turun ke kaki. Maka kalau bermasalah di otak, masalah yang lain. Apa namanya? Stroke ringan. Orang kalau sudah stroke,
kena yang lain. Mudah-mudahan kita sehat walafiat. Dari jantung naik ke otak. Otak berpikir, otak memerintahkan mata. Kata otak, tengok itu, ada anak gadis lewat. Kalau otak itu jahat, kalau otak itu baik, jangan. Di mana letak ilmu? Dari sini naik ke sini. Kenapa kita kadang-kadang lupa dan kadang-kadang ingat? Faktor umur. Faktor umur. Saya dulu waktu baru pulang dari Mesir, saya kumpulkan pertanyaan jamaah itu. Waktu pulang dari Maroko kalau pengajian, kumpulkan. Habis tanya, baru saya jawab. 1, 2, 3. Sekarang nama orang pun payah ingat. Kenapa? Faktor umur. Tak bisa dilawan. Yang kedua, maksiat. Syakautu ila waqi'in su'a hifzi. Aku melapor kepada guruku Imam Waqi', hafalanku rusak. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Kata guruku, tinggalkan perbuatan maksiat. Li'annal ilma nurun. Karena ilmu ini cahaya. Wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Cahaya tidak diberikan Allah kepada pelaku maksiat. Jadi kalau kita sudah sholat, sudah zikir, sudah puasa, tetap juga lupa, itu berarti faktor usia yang tak bisa dilawan. Alhamdulillah Fatihah masih ingat, itu dah alhamdulillah. Nah, jangan sampai Fatihah pun tak ingat. Nauzubillah. Dengan ilmu yang kita pelajari dari kecil, apa penyebabnya kita lupa Pak Ustadz? Faktor usia, faktor maksiat. Dua itu yang dikatakan para ulama. Apa makanan biar supaya lengket hafalan Pak Ustadz? Banyak-banyak makan tepung sagu. Lengket dia kan? Apa hukum KB bagi ibu-ibu yang tidak ingin punya anak karena takut tak bisa membiayai pendidikan di tempat yang baik, pondok pesantren misalnya, atau takut tak bisa mendidiknya menjadi anak yang soleh-solehah yang nantinya malah akan menyeretnya ke neraka, atau karena suami sifatnya cuek, menjadi penjudi online, narkoba, sehingga istri malas memiliki, menambah, tak mau punya anak. Ini bertanya apa curhat? Sudah cukup membesarkan anak yang ada sehingga dengan KB sampai menopause. Bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Tazawwajul walud al-wadud. Nikahilah perempuan yang subur, yang banyak anak dan penyayang. Itu artinya disuruh cari istri yang subur supaya banyak anak. Kalian yang belum nikah, yang udah tak usah senyum-senyum lagi. Yang belum nikah, kalian cari perempuan yang subur. Dari mana kita tahu dia subur? Mana boleh dites duluan. Makanya waktu kenalan tanya, "Dek, emak kau berapa anaknya?" "Emak aku anaknya 12 bang." "Gua banget nih." Gitu. Cari perempuan yang subur. Kenapa? Inni mukasirum bikumul umam. Aku, kata Nabi, Nabi yang paling bangga pada hari kiamat karena umatku paling banyak. Saya doakan bapak-bapak punya anak 12 semua. Amin. Kenapa takut kalian? Dulu dikatakan orang Indonesia tak boleh banyak punya anak. Cukup 2 saja. Waktu zaman saya sekolah dulu, aliyah. Saya taman aliyah 96. Waktu itu sedang heboh-hebohnya BKKBN. Program cukup 2 anak. Ada duit limper, ingat duit limper? 5 perak. Gambarnya ibu, anak 2 sama bapak. Apa katanya? Tak boleh punya anak. Sekarang kita ketakutan sama orang Tiongkok mau datang. Kenapa? Karena mereka penduduknya. India sekarang penduduknya 1,4 miliar. Cina sekarang penduduknya lebih 1 miliar. Indonesia tak sampai 300 juta. Sementara tanah kita luas, bumi kita penuh, minyaknya banyak. Kita kekurangan warga negara sekarang. Kalian cepat nikah. Kalau bisa 1, 2, 3, 4. Siap? Kalian mesti punya anak banyak-banyak. Umat Islam mesti kuat sebab kita menghadapi tantangan yang luar biasa. Jelas? Adapun hukum KB terbagi 2. Yang pertama,
tanzimun nasal, mengatur kelahiran. 3 tahun, 3 tahun, 3 tahun. Yang kedua, tahdidun nasal, membatasi kelahiran. KB 2 jenis. Yang tahdid, misalnya laki-laki vasektomi, dipotong kabel itu, akhirnya dia tak bisa lagi. Senapan angin itu meletus, cuman senapan itu hidup, cuman tak berpeluru dia lagi. Nah, vasektomi hukumnya haram. Kenapa? Karena dia memutus keturunan. Tak boleh dalam Islam memutus keturunan. Kalau perempuan yang putus tak punya anak lagi, itu namanya steril. Kalau perempuan sudah di steril, dia tak punya anak lagi. Haram hukumnya steril. Kecuali 1, perempuan yang melahirkan anak melalui sesar. 1, 2, 3. Kata dokter tak boleh lagi ibu, karena ibu udah sesar. Kalau ibu melahirkan lagi, perut ibu terbuka tak tertutup-tutup lagi. Pilihannya 2, antara mati atau steril. Maka boleh steril dalam keadaan darurat tingkat tinggi. Atau dia kena penyakit diabetes akut, gulanya tinggi. Kata dokter, ibu tak boleh hamil. Karena kalau ibu hamil, gula ibu makin naik, pas melahirkan ibu bisa mati. Ditanya suaminya, Pak, gimana ibu ini kalau mati? Ya nggak apa-apa, kata suaminya. Ibu tak boleh hamil, karena kalau ibu hamil nanti mati. Mimdate mata ya bawati. Tak boleh. Vasektomi laki-laki haram tanpa sebab. Perempuan kalau dia steril tak boleh tanpa sebab. Yang boleh itu adalah tanzimun nasal, pengaturan. 3 tahun, 3 tahun, 3 tahun. Tapi alat-alatnya itu ada yang memudaratkan. Ibu makan pil, ibu disuntik, akhirnya mohon maaf, siklus menstruasi tak teratur. Darahnya tertahan di dalam. Darah kotor itu mesti dibuang tiap bulan. Karena disuntik, karena dimakan, tertahan dia di dalam. Berubah menjadi kanker, menggumpal di dalam. Kanker macam-macam. Akhirnya ibu mati. Gara-gara bapak yang tidak bertanggung jawab. Mau enaknya saja. Memang laki setan. Jelas? Kertas yang terakhir. Perkenalkan Pak Ustadz, nama saya sensor, tak boleh sebut. Kaitannya dengan perkataan Imam Malik, beliau pernah bertanya kepada seorang pemuda Quraisy, ta'allam al-adab qabla an tata'allam al-ilm. Beliau belajar adab 16 tahun, belajar ilmu 4 tahun. Pertanyaan saya, kenapa belajar adab jauh lebih lama dibandingkan belajar ilmu? Adakah kitab khusus membahas kaitannya dengan adab? Misal kita belajar wudhu, kemudian ada kitab membahas tentang adab. Dan wudhu kita belajar fikih solat, kemudian ada membahas adab. Kitab adab yang paling hebat di dunia adalah kitab Ihya Ulumuddin, 4 jilid, Imam Abu Hamid Al-Ghazali, meninggal tahun 505 Hijrah. Tak ada kitab adab yang lebih hebat lagi daripada itu. Makanya ada 3. Akidah kita Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, fikih kita Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, tasawuf kita Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Kalau belum bisa bahasa Arab, cari terjemahnya. Kenapa adab lebih tinggi? Karena semua tujuan ibadah adalah adab. Salat, inna salata tanha 'anil fahsya, adab. Kalau salatmu benar, betul, kau selamat dari fahsya dan mungkar. Mungkar, judi, khamar. Fahsya, perbuatan yang terkait dengan seksual. Puasa tujuannya adalah adab. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum takut kepada Allah, adab. Haji, faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidal. Jangan rafas, jangan jahat seksual. Wala fusuk, jangan jahat secara non seksual. Wala jidal, jangan jahat lidah kasar, cakap, sumpah serapah, caci maki. Semuanya adab.
Iman, Islam, puncaknya adalah ihsan. Datang Jibril bertanya kepada Nabi, akhbirni anil iman. Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Akhbirni anil Islam. Anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima shalah wa tu'tiya zakah wa tusamura wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Tapi ada puncaknya lagi, ihsan. Apa itu ihsan? Adab. Anta abudallaha ka'annaka tarah. Kau beribadah seakan-akan kau tengok Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kau tak bisa melihat Allah, rasakanlah bahwa engkau dilihat oleh Allah. Merasa dilihat Allah adalah puncaknya ihsan. Itu adalah adab. Al-adab fauqal ilmi. Adab lebih tinggi daripada ilmu. Saya lebih suka orang yang ilmunya biasa-biasa saja beradab daripada orang banyak hafal ayat, banyak hafal hadis tapi kurang ajar. Kalau cerita masalah ilmu, yang paling tinggi ilmunya adalah iblis. Iblis lebih tinggi daripada malaikat. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Iblis itu selevel dengan malaikat. Malaikat pun berguru kepada dia saking tingginya. Tapi ketika disuruh bersujud pada Adam, melawan Allah, kena di pasal adab. Iblis tidak pernah syirik. Mana ada pernah cerita iblis syirik? Siapa yang mau menggoda iblis? Iblis digoda setan, mana mempan? Anak buah dia semua. Iblis itu kena pasalnya di adab, melawan perintah Allah, tak mau bersujud kepada Adam. Ditanya Allah, ma mana'aka alla tasjuda li Adam iz amartuk? Kenapa kau tak mau sujud kepada Adam? Apa kata iblis? Khalaqtani min nar, aku kau ciptakan dari api. Wa khalaqtahu min tin, dia dari tanah. Ana khairum minhu, I am better than him. Aku lebih mulia daripada dia. Kenanya di adab. Jadi kalau ada orang ilmunya banyak, lalu dia katakan aku lebih mulia dari dia, berarti dia titisan iblis. Mudah-mudahan kita semuanya berilmu dan beradab insyaallah. Anak-anak kita semuanya baik akidahnya, baik ibadahnya, baik akhlaknya insyaallah. Suami-suami yang tadi yang malas-malas, yang marah-marah, insyaallah berubah menjadi suami yang soleh-soleh semua. Suami yang sholatnya di masjid, suami yang soleh. Suami yang sholatnya di rumah, suami solehah. Ala hazihin niyah, untuk niat yang baik-baik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Allahumma ja'alna min mu'ammiri masajidik. Jadikan kami orang yang memakmurkan masjidmu dengan salat berjamaah. Allahumma ja'alna muqimas salah. Jadikan kami orang yang menegakkan salat. Wa min dzurriyyatina, sampai kepada anak cucu kami. Rabbana wa taqabbal du'a, terima doa kami ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Jadikanlah suami, jadikanlah istri, pasangan hidup, anak cucu, orang-orang yang sejuk dipandang mata dan menenangkan hati kami. Allahumma aslih dzata bainina, perbaikan hubungan di antara kami ya Allah. Allahumma ja'alna minal mutahabbina bijalalik. Jadikan kami orang yang berkasih sayang karena Engkau ya Allah. Allahumma ja'alna min ummati nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan kami menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina ayah kami, wali ummahatina mak kami, wali azwajina pasangan hidup kami, wali zurriyatina anak cucu keturunan kami, wali man hadarana, semua yang hadir di majlis ini ya Allah, wali man syarakana, bagi semua yang mengikuti pengajian subuh ini ya Allah. Rabbana hab lana minas salihin, jadikan anak cucu kami anak-anak yang saleh dan salihah. La tada' lana dzamban illa ghafartah, pulang kami dari majelis ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Wala aiban illa satartah, tutupilah segala aib cacat kami ya Allah. Wala maridan illa syafaitah, saudara kami yang sakit angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimtah, yang sudah meninggal dunia lapangkan kuburnya, bil khusus yang mewakafkan masjid ini ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian.
Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.